Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustadz Muhammad Ali MPHI, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah tantintinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi nikmat sehat, nikmat islami, nikmat kesempatan dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjemaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang mana seperti biasa kita setiap minggu subuh mengadakan ceramah agama yang mana akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Ali. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman salimna. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Aniyatul Rahimin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik di waktu ramai maupun waktu sunyi, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat yang banyak ini terutama adalah nikmat sehat, dan kita doakan semoga seandainya saudara-saudara kita, keluarga kita yang telah mendahului kita doakan semoga Allah lapangkan kuburnya, amin. Allah terima amal baiknya, Allah ampuni segala dosanya, dan juga kita berdoa saudara-saudara kita dan kita juga atau keluarga kita yang dalam keadaan ada penyakit di badannya, dan Allah angkat dan Allah sembuhkan penyakit itu, amin ya rabbal alamin. Dengan tujuan kalau sehat kita nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, tentunya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di pada mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Kita sudah berada di bulan Muharram. Bulan Muharram ini artinya awal tahun Hijriah yang ke-1444. 443 lah kita tinggalkan lalu, dapat saya ulang lagi. Ya, ada yang kata-kata tu yang lalu
biarlah berlalu. Kalau bahasa Kuyung Mus, let's gone bygone, let's gone be bygone. Oh, itu. Yang lalu biarlah berlalu. Cukup dikenang kan? Tinggal lagi menatap ke depan apa yang nak kita lakukan. Apa yang nak kita lakukan, nak kita perbuat ke depan. Tentunya amal ya, amal yang nak diperbanyak. Kalau nak nyengok amal ini macam mana ya? Kalau nyengok dunia, kita ni jangan nyengok ke atas. Saya sekali nyengok ke bawah. Tapi kalau nyengok amal memang harus nyengok ke atas. Maksudnya nyengok ke atas amal tu berarti oh yang banyaknya amalnya kita ni mana itu. Tentunya banyak muhasabah diri, muhasabah koreksi diri, introspeksi diri, apa yang selama ini kita perbuat selama ini itu baik. Kadang-kadang kita ni tahu kan apa yang kita perbuat ya Allah. Terutama ibadat kita, solat kita ya. Terutama solat kita yang 5 waktu baik, tak usah naik jauh-jauh yang lain. Kalau sampai ke sunat, yang lain duha, tahajud dan lain-lain itu luar biasa. Yang 5 waktu kewajiban kita sehari-hari pun kadang-kadang kita ni masih mecot. Sohor nak ke asar, asar nak ke maghrib, maghrib nak isya, isya nunggu tahajud dulu. Tak tahunya lah sudah terdengar suara as-salatu khairum minan naum. Lah subuh pula terus. Perasaan sempit, rupanya tak sempit. Rupanya mun kita waktu itu kita laksanakan, begitu waktu laksanakan masih panjang waktu itu rupanya. Nah rasa sempit itu kena diburu-buru tu nah. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pagi ini ya batas tu dulu tentang Muharram kan. Kita lanjutkan bahasan tentang surah Al-Fatihah ya. Kena di dalam hadis kursi, Allah tentu berfirman dalam hadis kursi. Nah ini hadis kursi yang Ibna Adam anzaltu alaika sab'a ayati salasun li wa salasun laka wa wahidatun baini wa bainaka fa'amallati li alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wallati baini wa bainaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in minkal ibadatu wa alayyal aunu wa amallati laka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi di dalam hadis kursi ini Allah katakan, wahai Bani Adam, aku telah menurunkan kepadamu 7 ayat. Nah ini ya, jelas ini. Jadi Allah inilah nurunkan 7 ayat. Maka nak ngitungnya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 7 ayat berturut-turut tu. Kata Allah, 3 di antaranya untukku, kata Allah. Jadi dalam surah Al-Fatihah itu 3 ayat untuk aku, kata Allah. 3 lagi untuk kau, untukmu, untuk kita. Sedangkan 1 untuk kita bersama. Ada 1 ayat untuk Allah dan kita bersama masa itu. Adapun yang 3 untukku ialah alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Oh, jadi kita ngaji tu ini kan. Jadi kalau orang nanya tentang Fatihah, lapakam kita tu jelasnya ada. Oh, ini ceritanya itu
Apa yang tiga tadi untuk Allah? Pertama, segala puji hanyalah tertentu bagi Allah, seru sekalian Allah. Jadi ke Allah itu, Allah yang hebat, Allah yang segala-galanya, yang punya dunia, yang punya bumi dan langit, laut dan sebagainya, sampai jarum yang kita punya pun punya Allah itu. Kemudian pengasih lagi penyayang. Dari pengasih lagi penyayang itu hanya milik Allah sebenarnya. Mun kita ni kadang-kadang belum nyampai macam itu. Ngomong baik, aku sayang padamu, aku cinta padamu, akan ngomong aku kasih. Kaki ada baik kesalahan dikit baik, tak kasih lagi, tak sayang lagi. Lain mulai kecewa tu. Ada istilah gitu lah, meraju. Apa mang? Kemarau setahun, hilang buat hujan satu pagi. Ini yang itu. Jadi tapi kalau Allah sebanyak apapun kesalahan kita segala macam, dia tetap kasih dan sayang. Nah kita tu yang jago tadi tu, maka macet kan? Kemarau setahun, hilang buat hujan satu pagi. Artinya walaupun kebaikan orang ni banyak, ni yang kita lah tadinya sayang kan, kasih jaknya dengan nyo. Tup ada kesalahan dikit be, hilang kalau. Acacau. Kemudian yang menguasai hari pembalasan. Nah, jadi 3 ayat yang pertama itu adalah milik Allah galo. Yang menguasai alam ini adalah Allah gitu. Dah baca kita dia nak berniat nak memporak-porandakan itu. Jadi Allah yang punya kuasa itu Allah. Dah baca kita nak ngomong, kaget dusun itu, kena kita benci dengan dusun itu ada mungkin nyakiti, kaget aku hancur ke, cacam. Dah baca. Hanya Allah berarti. Saya ulangi ya. Jadi dalam surah Al-Fatihah 7 ayat tadi, Ibu, 3 ayat adalah untuk Allah, 3 ayat untuk kau kata Allah, kemudian satunya untuk kita bersama. Ya ulangi, alhamdulillahirabbil alamin untuk Allah itu, ar-rahmanir rahim untuk Allah, kemudian maliki yaumiddin adalah untuk Allah. Yang satu untuk kita bersama kata Allah. Jadi ada satu ayat untuk kita bersama, yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah kepadamu kami beribadah. Jadi kita kata Allah, aku nak beribadah kepadamu, hanya kau ya Allah. Tak kata beribadah untuk yang lain. Tak kata nak ibadat ini untuk selain Allah. Tambah lagi nak ke pohon beringin umpama kan, kuburan dan sebagainya. Itu. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, satu ayat itu punya untuk Allah dan kita bersama, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu jelas tu artinya. Beribadah dulu baru minta pertolongan. Kebanyakan kita ni minta pertolongan dulu, baru nak beribadah. Itulah galak mungkin pertolongan tu tak nyampai-nyampai. Lah mulai suuzon dengan Allah. Ya Allah, ini pilih kasih nian, Allah pilih kasih. Tapi yang baru minta pertolongan baik, ibadatnya mana? Padahal tadi didului beribadah hanya kepadamu, kata kita ni ngomong hanya kepadamu ya Allah tempat kami beribadah. Dan kemudian baru kita ngomong hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Kita lanjutkan. Kemudian ini ya. Adapun yang khusus untukmu ialah ihdinas siratal mustaqim. Jadi yang pertama 3 tadi untuk Allah, yang tengah-tengah tadi untuk kita, Allah dan kita. Kemudian yang 3 terakhirnya pas nanti 7
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang tiganya, yang terakhir untuk kita, berilah kami bimbingan ke jalan yang lurus. Minta bimbing dengan Allah ke jalan yang lurus ini, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Berarti hebat nian ya, tidak ya? Jadi kalau kita hayati nian, berarti memanglah cocoknya lepas. Makanya kalau kita tidak bawa surah Al-Fatihah dalam solat itu tidak sah. Nah itu, tidak sah solat tu. Maka kalau imam baca Fatihah, dia salah, subhanallah, subhanallah gitu. Apa masih salah terus, subhanallah, subhanallah, masih salah terus, agak cuil ke belakang, nah kita maju ke depan. Kalau baca Fatihah, makanya kalau ada kita dah baca Fatihah, tak tahu ngantuk nian berat, sehingga nguap kita tadi kan. Berarti alhamdulillahirabbil alamin. Belum lah nguap. Jangan kita terus ke ulang dari yang tadi. Bukan dari pangkal, ulang dari yang berarti iya kena na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak taunya nguap, ngantuk kan. Hilang terputus tuh. Jangan diteruskan dikit, jangan diteruskan tentang ayah enggak bela sudem tuh ya. Jangan. Tak sempurna salat kita. Maka kita ngulanglah dengan yang tadi awal tadi. Yang terpotong tadi. Maka nak diperhatikan nian macam surah Fatihah aku berusaha itu nah. Walaupun mahrod kita ni banyaklah gangguannya kan. Kena kita belajar kadang-kadang tak seperti orang lain mungkin kan. Yang dari kecil lah melajarkan tartil dan segala macam taksin apa tu. Nah kita ni lah tua kok, ditambah lagi belajar lah tua, keadaan mungkin gigi dan sebagainya lah ada macetnya. Jadi nak nyebut huruf tu tak baca nak sempurna nian. Sekali nak sempurna, nah baca-baca gigi palsu lepas gigi tadi. Saking kan baru tapi berusaha kan. Berusaha mah itu pokoknya. Terutama ketentuan-ketentuannya, jangan kebalik-balik umpama kan, atau nyato nian kan. Macam mana mas nyato tu? Seperti kalau alhamdulillahirabbil ngalamin ya. Nyato dah itu mas. Nyato itu ya dah ya. Walaupun itu keinginannya lain, memang kalau lah berubah dengan a dengan nga kan beda. Gitu nga nah kacau nian ini yang nyato nian itu nah. Kalau yang nyato itu aduh nyato nian kan, apalah yang nyato itu banyak ya, yang nyato itu banyak lah mungkin nih. Cuman lah coba kita yang nyato ada baiklah kita dengar ngomong nyato tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka waktu nun itu memang dia naik nian, nun itu dinyato ke. Tapi jangan pula orang yang agak macam nak serius nian macam Fatihah ini, cak nak dicengkok nian itu nah. Jangan pula lagi kita katoi seperti kan Ar-Rahmanir-Rahim. Maksudnya nak manjang ke ya tadi jadi nak belagu dalam solat kok. Bukan MKQ ini, no, laju. Tapi ada nian kejengoannya tu. Maliki yaumiddin. Jadi dalnya tu kan memang tasdid. Jadi kalau di belakang kalau yang ngajar ini memang orang ahli yang tajwid nian, Pokoknya inti lebih kurang macam itu. Maliki yaumiddin. Dinyato ke. Memang yang tak nyato tu lain beda nian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nun tu dinaik ke. Apalagi yang nyata-nyata
ihdinas siratal mustaqim. Kalau sampai ihdinas siratal mustaqim, itu kalau orang berhenti lama tu nah masalah. Kena kalau lah berhenti lama di satu ayat ini, dia akan jadi 8. Nah itu nah. Kejengaran ini 8 memang. Bukan 7. Oh itu. Napasku tak tertarik. Berlatih ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Yang him ini nah, kalau kita berhenti di him ni lama, maka hitungannya bukan lagi 7 ayat, maka jadi 8 ayat. Padahal Allah ngomong, ku turunkan Al-Fatihah itu 7 ayat berturut-turut. Nah, jadi kita walaupun ngaji kau sederhana, tak kalau nak di pesantren di mana, yang penting agak ngerti metu. Kadang-kadang kecil lah bahasan tak ngerti ni, mohon maaf walaupun tak apa-apa, tak baca ngomong tak apa-apa tu. Aku juga di YouTube ada orang macam khotbah bersepan lepis, berbaju kaos pendek, tak berkepiah. Bacaannya ilu, bacaannya. Terakhir di YouTube itu kejengok bahasa Jawa, bahasa mana tak kerti. Begitu aku komen dengan kawan aku, nah inilah jengok keadaan sekarang. Di komen pula kawan aku tu tak ada nerima. Ujinya lah lain daerah, lain tempat. Aduh, tak baca ngomong lain daerah, lain tempat tu. Mula sepan lepis, baju kaos tak berkepiah, lengan pendek pula. No, ujinya macam tu bah. Kuyung mus lagi yang asal Bali baca kuyung mus. Iyo, pengen nak nganti mana juga kuyung mus ko. Kira-kira tak baca ngomong. Kalau yang basuh tu benar. Seperti di kita ini kan dia nak gaya basuh yang mana ya, dia bahasa Jawa, kena di wong Jawa galau kan. Jadi dia ngomong ini itu sudah Al-Qur'an itu yang alhamdulillahirabbil alamin wa na'budu wa nasta'in. Nah itu dia ngomong saudara-saudara bahasanya lajulah. Pakaian itu nah maksud awak tu. Walaupun bacaannya elok, kajiannya padek, menyegai itu dak masuk akal gitu. Jadi beragama ini kalau sudah tak masuk akal, agama tak nerima juga macam itu nah. Apapun, apabila tak masuk akal, tak terima oleh agama. Tapi kalau masuk akal, insya Allah mudah-mudahan diterima itu. Walaupun itu tidak sesuai dengan Rasulullah, Nabi tak pernah melakukan itu, tapi masuk akal. Insya Allah mudah-mudahan ada pahalanya. Tak baca kita ngomong Nabi tak pernah, tapi ngelakukan tak masuk akal. Kalau tak masuk akal tu mana baca? Uang dikubur tegak, uang mati dikubur tegak umpamu kan? Tak masuk akal gitu. Benar baik. Uang ni mati tu dia tak kata dayung, nguling gitu kan? Itu contoh baik. Jadi balik ke surah Al-Fatihah tadi. Pertama Bapak Ibu yang kami hormati, berusaha nian kita ucapannya mahrotnya nak benar. Walaupun ke uju kamu, Pak Ustaz tu ngomong baik, nyoba tak kurang iluk juga caknya. Ya, aku berusaha pokoknya. Nah itu yang berusahanya itu nah yang penting tu. Dikelik nian, maksudnya tu walaupun kita ni belajar selama ini hafal di kuping, hafal melalui apa, ulangi lagi, jengok lagi soal Quran itu nah. Kadang salah aja main-main. Jujur baik aku tu lalamu terus macam-macam itu suruh pendek, lalamunya ada ditegur juga oleh wong. Aku nerima dan aku jengok, ya Allah memang salah. Ayat apalah itu ya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aku sering inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Rupanya yang kedua tu tak lagi til itu, latul rupanya. Jangan main-main. Kita tadi hayal baik kan? Kena mungkin dari kecil lah kita lah hayal tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Orang dengar.
Aitil terus nih. Nah, wong tu mungkin kasihan dengan aku, jujur bae ini. Allahu Akbar. Nah, itu luar biasa, terima kasih nih. Mungkin mudah-mudahan uangnya lah ninggal. Lah di Linggau ini lah wong negur aku tuh. Bukan aku masih di Palembang. Lah 2006 itu lah baru inilah. Kamu tuh, aku tuh ini baik, tapi tidak apa-apa ujungnya. Kamu tuh macam yang kedua tuh masih til ya ujungnya. Iya ujung. Tuh ujungnya. Nah, aku baliknya, iya. Ayo mang, makasih ya ku. Dan meninggal wongnya, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Amin. Nah, betul, apanya salah, yung. Pokoknya kita ni kan kata, ya itulah perlu kita ni nyengok terus tu. Allahu Akbar. Itu terus ya. Aku ulang lagi, biar kita tu pakam kajian begini ya. Al-Fatihah diturunkan Allah, hadis qudsi ini bukan aku. Bukan hadis qudsi ini, bukan riwayat apa ini, lebih hebat lagi tingkatannya dari Allah tapi tidak tercatat dalam Al-Quran. Kata Allah, diturunkan Al-Fatihah itu 7 ayat berturut-turut, 3 untuk aku, yang satunya tengah-tengah itu untuk aku dan kau, ibarat itu berdua sama-sama, yang terakhir 3 adalah untuk kamu, kata Allah. Jadi dikaji lagi gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Dia telah menurunkan 7 ayat ialah Al-Fatihatul Kitab, yakni suratul Fatihah. Di antara 7 ayat itu ada 3 yang khusus bagi Allah semata. Ini penjelasannya, yaitu berupa pujian yang tidak boleh diketahui hamba-hambanya. Barang siapa yang menyekutuinya, hamba itu dianggap telah merampas hak khususnya dan ia telah durhaka kepadanya. Nah, hati-hati. Yang pacak ngancur yung mus, yang pacak ngancur, pacak ngapo tu Allah. Rupanya mun kita ni masih ngomong durhaka kita dengan Allah. Umpama kita benci satu kampung, dia ku hancur ke acacam. Ku hancur ke kampung itu. Durhaka kita dengan Allah. Dah hak kita tu. Nah, aku baru dengar sekarang, ketika aku sering dulu natangi Kiai Bahri bin Pandak Tanjung Atap, ulama besar ya. Aku sering natanginya, masih bujang-bujang kecil dulu. Dia ngomong cung ujungnya. Waktu itu ada peperangan Irak dan Iran. Aku bisa melululantakkan yang banyak di itu tu Iran ya, melawan tu ya. Irak yang banyak kena ini tu, Iran yo. Aku baca melululantakkan Iran tu ujungnya, dengan memerintahkan jin aku ujungnya. Ujinya, uji Kiai Bahri bin Pandak almarhum. Memangnya banyak nguasa itu kan. Aku baca mengirimkan tentaraku, tentara jinnya, melululantakkan negara itu, milu katanya. Tapi tidak boleh, yang berhak melululantak tu Allah ujungnya. Kalau aku merintah, rupanya kalau dia merintah dituruti rombongan tu, tapi berdosanya ujungnya. Nah, cak itu pula. Itu. Nah, ini sesuai sini. Barang siapa yang menyetuinya, hamba itu dianggap telah merampas hak khususnya hanya tu Allah, dan ia telah durhaka kepadanya, yaitu kepada Allah. Sifat puji sanjung hanyalah khusus bagi Allah semata. Hambanya yang ingin dipuji dan disanjung berarti telah menyekutui Allah dalam sifat itu, yaitu riya, perbuatan dan amal yang dilakukannya bukan lagi karena Allah. Maka kalau kita dipuji wong, jangan ngomong alhamdulillah, kayak itu rupanya. Maka kalau dong muji kita, alangkah belagak kamu tuh, masya Allah. Nah itu, biar tak kena penyakit ain tadi. Jadi masya Allah itu artinya ketika memuji kehebatan kelebihan kita tadi, kita sebutkan masya Allah, masya Allah. Ya. Jangan keladasan itu alhamdulillah, iya yo. Oh, nah itu jangan. Rupanya kalau kita melakukan itu, kita termasuk orang yang riak. Maka jarang kita jenguk ya. Dan aku jarang pula maca sok ya wal bala wala ba ya Mas ya. Jarang. Kita jarang maca itu. Aku jarang. Kalau mama enggak maca. Nah, ketika maca itu ada wong yang main ini.
Ada yang senianan ujinya. Rupanya yang kalau ketika dia main ini, itu aku pernah dengar itu dia ngomong bukan amin dia. Masya Allah, Masya Allah. Berubah, Masya Allah. Masya Allah. Senianan tu, nulak nian. Allahu Akbar. Nah ini jarang kita maco pula itu. Tadi pula menadung maco, dia adung terbalik maco sebelah apa hal. Oh ya Allah. Kemudian alam semesta adalah hak milik dan kepunyaan Allah. Kalau ada seseorang yang hendak berkuasa penuh pada satu bagian alam ini, berarti telah menyekutui Allah dan sifatnya ia durhaka dan akan mendapat kutukannya cepat atau lambat, spontan dalam dunia ini ataupun di akhirat kelak. Manusia boleh menggunakan hak milik yang dianugerahkan kepadanya menurut batas-batas yang telah ditentukan oleh agama. Maka ada dalil mengatakan bahawa anak nebang pohon pun ngomong gitu nih. Walaupun pohon itu milik kita, ngomong dengan Allah. Tambah lagi pohon itu tanah wong umpama kan, basing bae, ditebang-tebang dak keruan bae. Nah itu umpama kan. Tapi banyaklah kita ni ngomong milik kita mang. Lah kebiasaan mulut kita dilanting nian. Tanah siapa ini? Tanah aku. Punya siapa ini? Punya aku. Aku gak ngau pokoknya. Iya, dah pacak ngomongnya lah dunia. Dia ngomong punya uang lah jung. Nah ya sudah punya aku. Kalau zaman dulu tu orang pakai betetan, mang sangat ujinya betetan kan. Biji pinang dipetetnya jauh-jauh. Sampailah 100 meter atau 200 meter biji pinang itu tumbuh lagi. Tausnya taus jauh-jauh kan biji pinang tu. Langsung dia ngomong. Pokoknya tanah aku tu batasnya pohon pinang. Nah, pas nyengok, ya ada nian. Nah, pohon pinang berjejer sesuai dengan betetannya, sama taus. Sudah muji wang tu. Mun memang itu benar nian, berarti kamu nanamnya. Padahal bukan ditanamnya, dibetetnya dari jauh. Allahu Akbar. Kenyataan itu cerita-cerita itu memang. Tapi memang waktu itu memang tanah ini luas kan. Jadinya sekendak sama saling itu, saling sama metet. Aku ke situ berarti metet ya kau ke situ. Sama ngambil pula ya. Ya baru wong diki di dusun kan wong limo. Mana waktu tsunami Aceh itu, nah luar biasa itu. Tsunami Aceh itu kan banyak orang mati sekampung, ada siku hidup. Bingung wong itu pindah ke Malaysia, takut dia. Walaupun kampung tidak kata punya orang lain lagi, berarti punya dia. Sekampung itu cuma orang berapa hidupnya, kena tsunami, lainnya telah juga loh. Terpaksa ngecuk, nah ini punya aku, tidak kata lagi. Allahu Akbar. Kemudian Ar-Rahman adalah nama yang khusus bagi Allah semata. Ar-Rahman itu adalah nama Allah khusus bagi Allah semata. Hambanya tidak boleh menyekutuinya dalam nama ini. Kalau ada hambanya bernama atau suka dinamai Ar-Rahman, maka orang itu telah durhaka kepadanya. Nah, coba benar baik ini. Ini dapat ilmu Ar-Rahman. Berarti Abdurrahman baik, berarti benar lah. Jangan kita makai-makai yang nama-nama. Berarti Ar-Rahim, mesti Abdurrahim. Jangan Abdurrahman. Nah inilah katanya. Bukan aku ini. Jangan basing waktu ini nama anak dengan nama cucu apa itu. Ini. Kalau ada hamba Allah ini bernama atau suka dinamai Ar-Rahman, maka orang itu telah durhaka kepadanya. Hambanya hanya boleh bernama atau dinamai Abdurrahman. Benar. Dirubah tiung. Ada orang nama Ar-Rahman, jangan ganti Abdurrahman punya. Ada orang nama Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya zat yang memberi nikmat yang besar. Di dalamnya diselip arti rahmah, rahmat, belas kasih sayang, meliputi segala macam yang dinamakan rahmat yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Ibu dengar tak tadi Bu?
Jangan muat nama anak Ar-Rahman. Ada dong sini Ar-Rahman namu. Dah, bukan Rahman. Ada R-nya, Ar-Rahman. Ada dah. Mudah-mudahan kata you kalau ada dirubah you, nama dirubah namanya Abdurrahman. Di sini nak jelaskan. Ada nih yang KTP-nya juga. Nah, geloman ini. Lokaknya Marawa, da'nya Marawa yuk kitab kau. Ar-Rahman artinya zat yang memberi nikmat yang besar, di dalamnya berselip arti rahmah, rahmat, belas kasihan, meliputi segala macam yang dinamakan rahmat yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Pemberi rahmat demikian itu hanyalah khusus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Kepada kita hanya diizinkan berlaku atau melakukan rahmat atau sesama kita atau dengan makhluk-makhluk lain dalam batas-batas agamanya. Artinya aku benar berarti kemarin tu ada ponan aku lahir kembar lanang galo. Jadi aku buat namanya Abdurrahman Abdurrahim. Masuk berarti. Nagit nak aku tanya kenyo. Kagetnya panggilannya Ar-Rahman pula. Nak aku tanya lagi kan? Siapa panggilan anak kamu tu? Nah, dia ujinya Ar-Rahman. Nah, jangan. Dem, Abdurrahman tu lah aja aku gitu. Jangan dipendek-pendek tu. Kita ni nama ini bagus, kadang-kadang gara-gara disingkat dipendek tu lainnya di masalah. Ada nama Abdullah dipanggil Boy. Nah, nama Abdullah dipanggil Boy. Nama Abdul Razak aku jenguk aduh dipanggil umpama Roy umpama. Panggilan sehari-hari. Jangan dipanggil sehari-hari itu yang mau di dusun tu lah banyak nian nama-nama tu. Kadang Subaidah dipanggil Bedot. Allah. Abdullah dipanggil Dolet. Al kejauh-jauhnya itu. Abdullah dipanggil Dolet. Subaidah dipanggil Bedot. Nah, Ar-Rahim termasuk juga nama yang khusus bagi Allah. Nah, Ar-Rahim juga termasuk nama yang khusus bagi Allah semata. Kemudian sifatnya ini menunjukkan belas kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Firman Allah di dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah kepada orang-orang mukmin benar-benar rahim, kasih sayang. Sama tadi kalau ada nama anak Ar-Rahim dipanggillah, dibuat namanya Abdur Rahim. Kemudian kita teruskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari antara kalian sendiri yang menderita karena penderitaan kalian. Ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Kepada orang-orang mukmin ia sangat kasih sayang. Jadi ada diutus ya Nabi itu, maksud kata Allah itu dalam surah At-Taubah ayat 128 itu ya. At-Taubah panjang ini sebenarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita terus bela ini bagus, mantap kajiannya. Kena menyangkut hari-hari kita kan. Hari-hari kita Al-Fatihah ni hari-hari kita. Wong tak baca Fatihah solatnya batal. Wong macet imam Al-Fatihah, kita orang ngomong subhanallah subhanallah. Ibu-ibu lah nepuk-nepuk masih juga kacau balau tak keluar. Nah, itu ganti imam tu. Nah, itu ya. Kita teruskan ini kajian ini. Kena harilah masuklah kejumuan siang, mudah-mudahan ada berkah dan nikmatnya. Lagi insyaallah kajian Al-Fatihah ini kita lanjutkan. Mudah-mudahan mungkin ada pertanyaan kan. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata ilmunya luas. Jangan sungkan-sungkan kita ni belajar ilmu ini. Bahkan para sahabat, para siapa itu, para imam-imam tu, Imam Hanifah, itu belajarnya luar biasa. Iya, belajar dengan uang lagi. Lah hebat itu. Apalagi kita belum hebat ini, jangan sungkan-sungkan yang terus belajarin. Ini kadang-kadang tuh edemen yang di YouTube baik. Lah tahu galau waktu jangan. Yang di YouTube tuh banyak pula kajiannya beda-beda itu. Memang di YouTube di apa tuh di internet tuh nak bertanya apa biar jawaban galau. Sekarang lah sudah ada jawaban galau. Tapi yang menjawabnya siapa yang penting itu nah. Kalau nyawabnya jalannya sama dengan kita, mudah-mudahan. Kalau nyawabnya jalan nak ngajak kita nyimpang, banyak juga ada. Nah, hati-hati kan. Aku mudah-mudahan dengan kita mengkaji ini berguru. Karena kalau orang yang belajar dia tak berguru, ada gurunya,
maka gurunya siapa? Gurunya adalah setan. Nah, itu langsung kita omongkan. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada manfaatnya buat aku juga tentunya. Dan mudah-mudahan kita semua akan menjadi ada dapat berkah dan manfaatnya. Kena belajar ilmu ini luar biasa ya, yang aku omong tadi. Artinya jangan sungkan-sungkan, sampai kapanpun kita tetap belajar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.